Ketika Rasulullah sedang berkumpul kepada para sahabatnya, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, ya, dan banyak-banyak sahabat yang biasa kumpul di masjid. Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapa orang yang mulia di sisi Allah? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, orang yang dimuliakan oleh Allah. Sahabat terdiam, hening. Akhirnya ada yang menjawab, para malaikat ya Rasul. Tentu para malaikat itu adalah ibadul mukramun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya makhluk Allah yang mulia, yang selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah bermaksiat. Tapi bukan itu maksudku. Sahabat lagi yang bilang, para nabi dan rasul, tentu para nabi dan rasul itu dimuliakan oleh Allah karena ia adalah orang-orang terpilih, orang-orang terbaik di masanya. Ya, likulli ummatin, ini tiap-tiap umat itu yang paling bagus diangkat jadi rasul. Makanya
makanya jumlah rasul itu juga banyak. Jumlah nabi apalagi? Ya. Ada satu ulama mengatakan jumlah nabi itu 124.000. Yang kadang-kadang kita tak banyak tahu. Ya, ada nabi yang bernama Nabi Daniel. Ya, ada lagi nabi yang bernama siapa? Yang orang barat diikuti Samson. Ya, padahal dia seorang nabi. Sehingga asbab turunnya surat Al-Qadar, ya, Al-Ghazi, Sam'un Al-Ghazi, itu juga nabi. Rasul lebih dari 300, tapi yang wajib kita ketahui 25. Kenapa? Karena 25 rasul itu yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Pasti dia orang yang mulia. Tapi bukan itu maksudku. Kata Rasul, malaikat udah, rasul-rasul semua udah, siapa? Apakah mungkin kami ya Rasul para sahabatmu? Ya, kalian semua sahabat-sahabatku yang baik dan setia, pastilah Allah muliakan. Tapi bukan itu maksudku. Lu bingung ini sahabat. Siapa lagi? Rasul udah, malaikat udah, sahabat kenal awal yang terkenal, dekat dan dijadikan surga oleh Allah juga sudah, siapa lagi? Nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya Rasul bilang sambil terharu, sedih, gembira. Kata Rasul, orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah itu adalah umatku nanti. Umatku yang tidak pernah melihat diriku, tidak pernah hidup bersamaku, tapi dia beriman kepadaku dan mencintaiku. Mencintaiku lebih dari segalanya. Itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita termasuk di dalamnya? Insya Allah. Karena hadis Rasul pernah mengatakan, tuba liman arani wa amana bi. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang bisa melihatku dan beriman kepadaku. Jamil itu punya budak namanya Suwaibah. Yang pertama kali menyusukan baginda Rasulullah SAW adalah Suwaibah, asalnya budak ummu. Ya, Jamil ketika istri Abu Lahab. Jadi awalnya istrinya Abu Lahab nggak tahu. Ya, karena Aminah setelah lahir Rasul diurus sama budaknya Abdul Muthalib, karena Rasulullah lahir di rumahnya Abdul Muthalib, kakeknya. Ya, budaknya itu bernama Barakah. Diurus. Barakah ini teman baiknya Suwaibah, sama-sama budak. Jadi sebentar ketika dia ada di situ, maka disusuilah bayi dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Ummu Jamil tahu, marah. Gak boleh nyusui Muhammad. Ya, karena saat itu Ummu Jamil juga belum punya anak. Akhirnya Abdul Muthalib tahu begitu, marah dia kepada anaknya. Ya, berdosa. Gimana sih? Ya, kamu punya budak aja kok untuk menyusui keponakan kamu sendiri, kamu larang.
bukan saya yang larang, itu budak bukan punya saya, itu budak punya bujangnya. Tapi kamu gak becus ngurus istri. Marah Abdul Muttalib. Ya. Tapi bagaimanapun karena Suwaibah pernah menyusui baginda Rasul, dia termasuk orang yang dimuliakan, orang yang pertama kali menyusui. Jadi Rasulullah punya ibu susu yang pertama itu namanya ya, Suwaibah Aslamiyah. Baru kemudian yang lama ya, yang sampai umurnya tahunan itu adalah ya apa namanya ibu susunya yang lain yang dari Bani Sa'id, Halimah As-Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah. Jadi tidak jaminan orang yang hidup sama Rasul tapi beriman. Makanya kata Rasul, tuba liman arani wa amanani wa summa tuba wa tuba liman lam arani wa amanani. Dan jauh lebih beruntung, lebih bahagia orang yang tidak pernah melihat diriku, tidak pernah hidup berbarengan dengan diriku, tapi ia beriman kepada. Pernah kita lihat Rasulullah orangnya kayak apa? Tapi kita rindu bertemu dengannya. Ya, orang terbaik. Sebelum makhluk diciptakan, nurnya sudah diciptakan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan dari Adam saja bersyahadatnya itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad belum ada, tapi di surga itu sudah terpampang nama beliau. Ya. Tiang aras bergetar, cahaya memancar ketika subuh 12 hari Senin Rabiul Awwal lahirnya Rasul. Jadi kita baca kisahnya. Di semua kisah Maulid itu pasti diceritakan. Dan di dalam Siti Nurul disingkatkan, datanglah Siti Maryam dan juga Siti Asia. Siti Maryam siapa? Maryam binti Imran. Ya, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Asia siapa? Istrinya Fir'aun. Ya. Ada satu kaul yang mengatakan bukan hanya itu. Ya, Ibu Hawa juga hadir. Jadi menyaksikan ya kelahiran Rasul. Dan Rasulullah lahir, maaf, bukan keluar dari lubang kemaluan. Makanya Bunda Aminah tidak mengeluarkan darah dari kemaluannya. Ya. Dia keluar dari bawah pusat dan atas kemaluan, antara itu. Ya, kalau bahasa sekarang itu disesar. Jadi sesar itu juga meniru dari apa yang terjadi. Ya, jadi semua para rasul itu lahirnya bukan dari maluan. Air Zam-Zam meluap, patung-patung berhara hancur, kemudian api di Persia, api abadi padam pada saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kelahiran, sahabat itu bertanya, kenapa kau puasa setiap hari Senin? Kata Rasul, aku puasa setiap hari Senin karena hari Senin itu hari kelahiran. Ya. Maulid itu kelahiran. Maulud orang yang dilahirkan. Jadi biasanya kita memperingatinya itu memperingati Maulid atau memperingati Maulud.
Mana yang benar? Maulid atau maulud? Hah? Apa mulut? Ya, maulid, maulud, mulut, muludan. Ya, yang susah nyebut muludan jadi mulutan. Buka mulut masukin ketan, ada ketannya. Ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam sebuah kitabnya itu, kalau peringatan Maulid itu kalau nggak ada yang 5 nggak afdol. Yang pertama Al-Quran dibacakan, kedua kisah Maulid dibacakan, ada yang tausiah, adanya silaturahim, adanya makanan. Makanannya ada nggak? Belum minuman. Ini sebenarnya bentuk tasyakur. Karena yang dilahirkan ini bukan orang sembarangan. Dia yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberikan syafaat kita. Betul? Ya. Jadi nggak usah kita pusing lagi. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Betul? Yang ngaji hadis dhaif, 2 tahun ngaji hadis habis dhaif semua. Ini kata Rasul, orang yang paling mulia itu yang gak pernah melihatku, gak pernah hidup bersamaku, tapi dia beriman. Makanya Michael Hart ketika dia bikin buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia menempatkan Rasulullah di nomor 1, itu banyak yang protes. Kenapa? Terutama kaum kafirun. Ya, Michael Hart riset membuat ranking 100 orang paling berpengaruh itu bukan waktu yang singkat, 28 tahun dia survei. Akhirnya dia menjawab, ada enggak hanya 1 orang ya ketika menyampaikan kebenaran yang diyakininya, hanya 4 orang pada awalnya yang beriman. Ya. Siapa 4 orang itu? Di antaranya adalah Khadijah, istri beliau. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, ada keponakannya Ali yang masih sepupunya masih kecil. Hanya itu. Tapi dalam waktu 23 tahun dia mampu mengubah dunia. Yang hingga saat ini pengikutnya sudah lebih dari 1 miliar. 1400 tahun yang lalu, kata Michael Hart, gak mungkin kalau orang pembohong itu bisa bertahan 1400 tahun, dan pengikutnya bukan makin sedikit, makin banyak. Masyarakat Arab yang menyembah berhala, kaum paganisme, mampu diubah meskipun tantangannya luar biasa. Ya. Dan Rasulullah itu memang dari segi nasab terpelihara kesuciannya. Makanya Rasul gak pernah dihina dari sisi keturunan. Ya, paling dihina dia majnun, orang gila. Ya. Nah, terus kalau Rasulullah bangga dengan umatnya, apa yang sudah kita lakukan? Tiap tahun memperingati Maulid, apa perubahan bentuk rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Gak usah banyak-banyak, kita bersalawat saja sama Rasul. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah saja bersalawat.
Bahkan perintah Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Pertama, saya datang silaturahim. Mudah-mudahan Pak Haji selalu dalam keadaan sehat, Bu Haji pada sehat, amin. Yang kedua, saya ada perlu nih sebenarnya, mohon maaf ya. Jadi ada basa-basi, ada apa etikanya. Assalamualaikum. Dik, gua mau minum duit malam gimana nih? Ya nggak bisa, diusir bisa. Jadi ada adabnya, ya. Ada ya dengan kalimat yang lembut, yang santun, insya Allah. Ya, kalau subuh begini terus ya masya Allah, ya Al-Azkar syiar banget, makmur banget, amin. Ya, ini banyak hadir apa karena memang ada makanannya? Hah? Jangan-jangan niat di rumah belum sarapan ini tadi berangkat subuh. Ya gimana mau sarapan jam 4 kan gini ya. Alhamdulillah sekarang subuh udah makin maju ya. Yang 9 menit, 10 menit sekarang ini. Hah? Momen kurangin aja itu. Baik, ini saja yang dapat disampaikan dalam memperingati ini. Jadi kalau orang-orang tua kita itu maulid bukan setahun sekali. Ini tadi ya. Setiap dia zikir, kadang-kadang yang umum itu malam di Betawi itu malam Selasa, malam Jumat, tawasul segala macam, baca maulid. Ada Syaraful Anam, ada Barzanji, ada Sibtul Duror, banyak-banyak, ada Diba, macam-macam. Cuman kadang-kadang kalau memahami ini kita bahasa Arabnya kurang, jadi kadang-kadang kagak paham. Ya, bagusnya itu beli kisah maulid yang ada terjemahannya, gitu-gitu, jadi bisa pelajari, kita maknai, paham dengan benar siapa itu Rasulullah. Ya, kenalin tuh ke anak-anak kita supaya nanti kita gak lupa. Apalagi Habibana Habib Rizik Syihab itu bikin dia satu syair yang mudah anak-anak jadi ingat. Rohatir atyar tasdu. Apa enggak? Bilayali maulidi wa wariqun nur yabdu bima'ani ahmadi wa wariq bilayali maulidi bilayali Abdullah, nama ayahnya Aminah. Terus Abdul Muttalib, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh. Ya, 3 bulan di kandungnya wafat ayah tercinta. Apalagi, nah ini yang begini ini yang perlu diajarin ke, jangan yang haredang, panas itu yang jadi. Jadi karena kalau kita
ahya sunnati faqad ahabbani. Kalau kita hidupkan sunnah Rasul itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasul. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Semua para Rasul itu selawat kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Adam dia duluan diciptain, nanti masuk surganya belakangan, umatnya belakangan. Nunggu Nabi Muhammad dulu yang megang kunci surga. Jadi yang diproses nanti kita dulu, umatnya Muhammad. Makanya bersyukur. Ya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim gak bisa saya memberikan syafaat ke umat saya. Nunggu dulu, bontot. Nunggu Rasulullah dulu. Biar kita belakangan kaum mutakhirin, karena kita orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Udah melihat Rasul beriman. Gak pernah lihat mujizatnya Rasul, bagaimana Rasulullah membelah bulan masukin ke kantongnya itu. Ada sebuah kerajaan namanya Habib bin Malik, disuratin, dia pengen ketemu. Dia bilang setiap Nabi dan Rasul itu punya mujizat. Mujizat kamu apa? Rasul bilang apa yang kamu kehendaki? Ya, bulan belah ambil. Taruh satu di kantong baju kamu yang kanan, satu lagi sebelah kiri. Coba kan geblak ini. Bulan bisa dibelah. Kalau begitu nanti aku akan beriman. Rasulullah sholat saja, mohon sama Allah. Ya. Bulan suruh datang, sujud sama Rasul, bersyahadat sama Rasul, dibelah, masukin ke kantong baju. Kata raja tadi, udah balikin lagi ya, sekain lagi, taruh lagi ke atas, taruh lagi sama Rasul, pergi lagi. Bulan beli selawat. Gimana orang gak beriman kalau yang mendapat hidayah?